Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur kembali kita bertemu pada persekutuan Selasa pagi hari ini dan kita masih menghayati kebangkitan Kristus sehingga pujian kita di pembuka hari ini adalah karena salibmu kita dapat hidup. Karena salib Kristus kita dapat hidup dan merayakan hidup ini. Kita pujikan karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oke, kita akan mengawali, monggo Bapak. Bapak Ibu, mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Karena salib-Mu ya Bapa, kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Bapa, Engkau yang telah turun ke bumi, Engkau yang telah menderita,
yang telah mati, bahkan dikuburkan, dan bahkan bangkit kembali untuk penebusan dosa-dosa manusia Bapa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu itu pada kami ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Dan pagi ini kami boleh beraktivitas setelah istirahat tidur semalam ya Bapa, dan kini kami boleh dalam keadaan sehat dan kuat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Kau berkati Ibu Pendeta Kapan yang akan menyamakan firman-Mu, dan yang boleh menjadi penguat iman kami dan menguatkan kami ya Bapa, dan kami boleh memahami kehendak-Mu melalui setiap firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang mungkin dalam persiapan bergabung pagi hari ini, Tuhan berkati, dan saudara-saudara kami lainnya yang sedang bekerja, baik di kantor maupun di rumah, Tuhan sertai, dan kiranya boleh selalu ingat akan Engkau ya Bapa di tengah-tengah kesibukannya masing-masing. Berkati kami ya Bapa, perangkat-perangkat yang kami gunakan melalui media sosial ini, internet yang disediakan oleh pihak lain, serta cuaca yang mendukung terselenggaranya persekutuan dengan melalui Zoom ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sehingga persekutuan ini boleh berlangsung dari awal hingga selesai dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Pri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, jemaat yang terkasih, terambil dari 1 Korintus pasal 15, ayat 50 sampai 58 yang akan dibacakan oleh Bude Puji terkasih. Monggo Bude. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita... sebentar. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bude Puji. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom buat kita yang ada di Zoom, di YouTube, yang nanti mendengarkan lewat link begitu ya. Jemaat yang terkasih, ketika kita masih memaknai Paskah, kebangkitan Kristus,
maka erat kaitannya dengan konsep kita yaitu tubuh yang dibangkitkan. Sehingga kalau dilihat 1 Korintus pasal 15 ini berulang-ulang kali Paulus sedang meneguhkan umat tentang makna kebangkitan. Yang tidak kita mungkiri bahwa konsep manusia ketika berbicara memahami kebangkitan orang mati, maka yang dibayangkan adalah tubuh. Sehingga bagi manusia itu sesuatu yang tidak dapat diterima seutuhnya. Mengapa? Karena kalau orang yang dibangkitkan adalah tubuhnya, maka orang-orang bertanya, yang tenggelam di laut, yang jatuh dari pesawat terbang, yang dia terbakar api, atau apapun itu yang akhirnya tubuh fisik kita ini hancur, itu bagaimana? Apakah akhirnya tubuhnya yang sudah hancur, yang sudah terbakar, yang sudah terpecah-pecah itukah yang akan dibangkitkan dengan sempurna begitu ya? Nah, ini pemahaman yang sangat dangkal begitu ya jemaat yang terkasih, karena kalau yang kita bayangkan adalah yang dibangkitkan adalah tubuh kita yang panah ini yang kembali kepada tanah ataupun debu atau bentuk apapun dia, maka itu terlalu dangkal. Karena bagi kita orang yang memaknai kebangkitan Kristus, maka Paulus dalam konteks pasal 15 ini berulang-ulang kali mengatakan bahwa kebangkitan orang mati itu adalah kebangkitan tubuh rohaniah dari kematian tubuh alaminya. Jadi yang dipandang adalah 2 sudut pandang yang berbeda. Kalau satu tadi tubuh kita fisik ini, yang satu lagi tubuh rohani kita begitu ya. Sehingga yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohani kita. Sehingga Paulus menjelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan dalam konteks pasal 15 ini untuk menegaskan bahwa kebangkitan tubuh rohani itu ibarat menabur biji yang tumbuh adalah tanamannya. Sehingga konteks tubuh kita duniawi ini pun, tubuh duniawi kita ini pun tidak bisa disamakan dengan fisik seperti yang lainnya gitu ya, yang kalau kata Paulus dalam teks kita yang kita baca tadi, yang dia mudah binasa. Itu tidak itu yang dibangkitkan, tetapi sesuatu yang tidak dapat binasa yaitu tubuh rohani ataupun tubuh sorgawi kita. Jadi jemaat yang terkasih, kalau ada kita yang masih berpikir boleh nggak sih sebenarnya orang Kristen khususnya Protestan dikremasi, ya saya akan mengatakan boleh Bapak Ibu terkasih, tidak dosa kita kremasi begitu ya. Walaupun pada umumnya orang Protestan dimakamkan gitu ya, teman-teman kita yang akhirnya memilih kremasi pada umumnya teman-teman kita yang dengan budaya Tionghoa begitu ya, ataupun dengan budaya yang memang sudah sangat dekat dengan pembakaran tubuh gitu ya. Tetapi kita pun Bapak Ibu terkasih, kalau ditanya apakah kita orang Protestan kremasi itu dosa, tidak gitu ya. Karena berbicara kebangkitan itu adalah kebangkitan rohani atau kebangkitan tubuh sorgawi kita. Jadi jemaat yang terkasih memahami bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohani kita, maka disinilah kita melihat bahwa berjalan menjadi manusia baru yang roh itu selalu dituntun oleh Tuhan, roh yang selalu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang menjadi perjuangan kita. Makanya kalau sering sekali Rasul Paulus mengatakan daging lemah, roh penurut begitu ya. Karena memang daging kita ini sesuatu yang tidak maksudnya yang bukan kekal gitu ya, sehingga kadang-kadang susah untuk mengajaknya supaya ayo kita bergerak dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi roh kita ini yang ada pada diri kita adalah roh yang sejatinya itu dalam tuntunan Tuhan. Sehingga semakin kita dituntun Tuhan, semakin kita akan membawa tubuh jasmani kita ini untuk merayakan cinta Tuhan. Sehingga kalau di akhir dalam 1 Korintus 15 bacaan kita tadi, dengan tegas Paulus mengatakan gitu ya, dengan menggenapi firman yang sudah dibuatkan. Maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di manakah sengatmu? Begitu ya. Seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita bahwa maut itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan ketika kita percaya bahwa diri kita ini adalah milik Allah yang akan dibangkitkan Tuhan ketika kita tetap percaya kepadanya dan berpengharapan kepadanya. Sehingga di penutupnya Paulus mengatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jemaat yang terkasih, kita kembali diteguhkan untuk ayo berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di sanalah kemenangan kita sebagai manusia rohani yang tidak hanya nanti kita dibangkitkan, tapi saat ini pun roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam diri kita pun berkobar-kobar untuk tetap teguh, untuk terus melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Tetapi jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, menurut saya menarik ya, kita berefleksi dari peristiwa yang baru-baru ini viral begitu ya. Peristiwa yang baru-baru ini sangat-sangat menghentakkan para netizen begitu ya, ataupun kita rakyat Indonesia tentang terkuaknya korupsi begitu ya. Dan ada satu podcast di mana istri dari yang kita tahu beliau juga adalah seorang artis gitu ya, salah satu yang dikenal oleh Indonesia, yang dalam podcastnya dia mengatakan dia kadang sangat takjub melihat kebaikan suaminya yang benar-benar baik kepada kepada seseorang. Kalau ngasih pertolongan itu ibaratnya orang yang minta tolong A tapi dikasihnya A B C D sampai Z mungkin kali ya. Nah, tetapi ternyata jemaat yang terkasih ketika melihat terkuaknya berita ini, ada analisa begitu ya, bahwa kadang-kadang ketika dia terlalu baik, akhirnya dipertanyakan ternyata hasil dari kebaikannya itu bukan dari perbuatan yang benar. Yang salah satu teolog yang saya baca analisanya begitu ya, kadang-kadang kita manusia ini berusaha untuk melakukan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi hati kita bersumbernya dari sesuatu, ataupun kebaikan itu sumbernya dari sesuatu yang tidak benar. Ya, dalam konteks yang viral ini ternyata memberikan kebaikan ke orang lain karena hasil yang sesuatu yang baik itu didapatkan dari cara yang tidak benar, yaitu korupsi ataupun ketidakjujuran. Jadi jemaat yang terkasih, ketika hari ini kita pun diteguhkan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, kita jangan jatuh pada sikap yang dualisme, seolah-olah aku melakukan pekerjaan Tuhan baik kepada A, B, C, D, dan sebagainya, tetapi di balik itu secara hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita melakukan kebaikan itu sebenarnya kita sudah berdusta dengan Tuhan, karena kita memperoleh berkat itu bukan dengan cara Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, bukan dengan rule, track yang seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya jemaat yang terkasih, kita tidak ada bagian untuk menghakimi, tetapi sedih begitu ya ketika seseorang sangat baik, tapi sumbernya adalah sumber dari ketidakjujurannya begitu ya. Sangat sayang sekali begitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini mau mengajak kita, ayo segala sesuatunya kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pun bila kita melakukan pekerjaan Tuhan, meskipun hal-hal sederhana, meskipun hal-hal yang tampaknya bagi dunia tidaklah wah, tetapi ketika itu sesuai dengan track-nya Tuhan, itu tidak sia-sia. Justru sekarang, apa yang dilakukan oleh seseorang yang tadi yang katanya baik sekali, akhirnya jadi sia-sia karena ternyata sumbernya adalah korupsi. Tetapi kita yang memang dalam track-nya pun kita tidak bisa melakukan kebaikan yang luar biasa, tetapi karena itu hal kecil, tapi dengan kejujuran, dengan apa adanya kita, itu lebih menjadi berkat buat diri kita, buat orang lain yang menerima, buat memuliakan nama Tuhan, dan juga sepanjang hidup kita itu bukan sesuatu yang menjadi batu sandungan begitu ya, tapi justru jadi berkat untuk diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi jemaat yang terkasih, mari terus berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu sungguh-sungguh kita katakan tidak sia-sia, tapi diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Selamat merayakan kebangkitan Kristus dengan berjalan dalam tuntunan Tuhan.
karena kemenangan dan tubuh sorgawi itu sungguh-sungguh sudah menjadi milik kita yang percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang sungguh-sungguh memberikan kami teladan bahwa kebangkitan kami bukanlah kebangkitan tubuh kami yang binasa yang menjadi debu ini, tetapi kebangkitan tubuh sorgawi kami, rohani kami, yang kami ketika masih hidup di dunia ini kami sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka itulah yang menjadi perayaan kami ketika kami mati dan dibangkitkan oleh Kristus, kami merayakan cinta Tuhan yang terus meneguhkan kami untuk berjalan dalam tuntunan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami jika di dalam kami mengikut Kristus ada banyak hal yang membuat kami bisa menyimpang dan itu justru mendukakan Tuhan, bahkan membuat kami menjadi batu sandungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami sehingga lagi dan lagi Tuhan, apapun perbuatan baik, pekerjaan baik yang kami lakukan itu sungguh-sungguh murni karena kami memang mau berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ketika kami berusaha berjalan dalam terang kasih Tuhan dan kami menjadi berkat buat sesama kami, walaupun kecil, walaupun hal-hal sederhana, tetapi itu sungguh-sungguh tidak sia-sia ketika kami terus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu terus mampu untuk bersyukur, berdiri teguh dan berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan cinta kasih yang Tuhan sudah teladankan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.